Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Nuraniati, peserta Latsar Angkatan 16 kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mind map saya, yakni akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Tingkat akuntabilitas, yakni akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Alat akuntabilitas dalam birokrasi di Indonesia berupa perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan lakib. Dimensi mekanisme akuntabilitas, yakni akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas dalam konteks, yakni transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, kemudian penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, yang terakhir konflik kepentingan. Selanjutnya yakni nasionalisme, yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme yakni adanya campur tangan bangsa lain, seperti penjajahan, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapat hak-haknya, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan, kemudian bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip nasionalisme yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Indonesia menganut politikal nasionalisme di mana negara menjadi unsur pemersatu, akan tetapi konsepsi kebangsaan Indonesia juga menjadi unsur kultural nasionalisme, yaitu adanya semangat untuk mempertahankan warisan historis, tradisi, kekuasaan, dan kebudayaan sebelumnya sebagai kemajemukan etnis, budaya, dan agama. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yakni sebagai ASN dituntut setia dan patuh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seorang ASN tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri maupun golongan, karena ASN mementingkan kepentingan negara dan bangsanya. Seorang ASN harus mempertahankan keutuhan dan persatuan Republik Indonesia. ASN sebagai pelayan publik, yaitu dalam pelayanan publik ASN harus profesional, melayani publik dengan baik dan maksimal sesuai peraturan perundang-undangan pelayanan publik. ASN harus berintegritas. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yakni dalam suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sebagai ASN wajib melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dengan sebaik mungkin. Aktualisasi nasionalisme bagi ASN yakni mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari terkait nasionalisme dengan mengaplikasikan nilai nasionalisme yang ada dalam Pancasila. Sila pertama yakni melakukan kewajiban seorang muslim untuk beribadah dan toleransi akan agama lainnya. Sila kedua bersikap adil dan menghargai masyarakat meskipun berbeda suku atau bahasa. Sila ketiga bersama-sama dalam mewujudkan visi misi suatu organisasi. Sila keempat bersatu dalam mencari solusi dalam pemecahan masalah. Sila kelima pemerataan di setiap wilayah NKRI.